Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita menyanyi lagu Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya. Haleluya, persembahan piala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga. Karena Engkau masih terus menjaga kami hari lepas hari. Sampai hari Minggu ini kami bisa beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati Indonesia. Supaya Indonesia makin hari makin baik. Dan COVID bisa berlalu dari Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang menderita karena COVID, Tuhan. Tuhan, kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, yang terluka hatinya Engkau hapuskan lukanya, yang berbeban berat karena ekonomi Tuhan, berikan Tuhan rezeki Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya cuma Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan semua yang terjadi di Indonesia. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami
beribadah kepadamu, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, penyelamat kami yang hidup Tuhan. Kami serahkan WL, singer, pemain musik ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menerima ibadah kami yang kami berikan kepadamu, hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan baik. Amin. Kita menyanyi Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyanyi lagu Batu Zaman. Padamu batu zaman, aku minta lindungan, kau sucikan hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Rajinku yang sebenar tidak hapuskan cemar, ratapku dan tangisan tidak beri keampunan. Darah Yesus saja beri hatiku dan bersih. Yang terbaik untuk Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dari 2 Korintus 9 ayat 7. Kita menyanyi Hitung Berkat-Mu. Bila laut kehidupan besar gelombang, bila tawar hati kuasa-Mu hilang, berkat-berkat satu-satu hitungkan, lihat bagaimana Tuhan berkatkan. Berkat-berkat sekalian hitungkan, satu-satu sehari-harian. Berkat-berkat sekalian hitungkan, lihat bagaimana Tuhan berkatkan. Berkat-berkat, berkat-berkat sekalian hitungkan, satu-satu sehari-harian. Berkat-berkat sekalian hitungkan, lihat bagaimana Tuhan berkatkan. Baik, kita akan menyambut firman Allah, kita menyanyi Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yehezkiel. Setelah itu kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian, mari siapkan hati kita untuk menyambut firman dan mengikuti perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di dalam masa-masa pandemi kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Walaupun kami ibadah secara online. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengurapi, menyertai dan memimpin kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Berikan hikmat, berikan pengertian, dan bahkan kiranya Roh Kudus pun boleh memberikan pencerahan untuk kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam keseharian kami di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan pun boleh mengurapinya. Kami siap untuk mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita masih tetap diberikan kesempatan untuk ibadah secara online dan hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semuanya tetap sabar di dalam menghadapi keadaan seperti ini. Dan kita harus senantiasa bersyukur karena situasi saat ini saudara, ada banyak rayuan, tawaran yang menggiurkan. Dan godaan-godaan karena materi bisa membelokkan tujuan hidup. Apalagi dalam masa krisis, masa susah, berbicara tentang materi, bicara tentang uang, ini merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif saudara. Bahwa semua itu bisa membelokkan tujuan hidup kita. Yang tadinya kehidupan kita yang ideal sekarang menjadi kompromi. Ya, yang tadinya enggak seperti ini tetapi sekarang bisa kompromi. Dan tujuan hidup kita menjadi luntur. Sehingga tidak mau bersyukur lagi. Maunya mengambil jalan yang pintas. Saudara, dengan demikian terciptalah manusia-manusia yang sombong, manusia yang tamak, yaitu selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri dan serakah. Semua pada akhirnya bisa menjerumuskan diri kita sendiri di dalam dosa atau jatuh di dalam dosa. Kelihatannya saudara menyenangkan, tetapi pada akhirnya membinasakan. Maka kisah dosa dan hukuman akan di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26 yang akan menjadi titik tolak perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu menjadi suatu gambaran dan sekaligus menjadi perenungan kita hari ini sebagai pengingat untuk hidup waspada dan berhikmat dan selalu bersyukur bahwa di luar sana banyak godaan, tawaran-tawaran yang menggiurkan namun membinasakan. Mari kita buka dan kita lihat di dalam Yosua pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat 26, tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan bacakan ayat yang pertama, ayat 19 sampai 21 dan 25 sampai ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan.
Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ayat yang ke-19, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku, aku melihat di antara barang-barang carahan itu jubah yang indah, buatan Siniar dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kau ambil, semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Ayat 25 dan 26. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel berhasil menaklukkan kota Yeriko yang kuat karena mereka taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Di dalam pasal-pasal sebelumnya dijelaskan bahwa Yosua memimpin bangsa Israel menghancurkan kota Yeriko. Namun saat melawan kota Ai, di dalam pasal yang ke-7 ini saudara, dijelaskan di sana yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Jadi kota Ai ini kecil, jumlah penduduknya hanya sedikit. Bukan kemenangan yang diraih, tetapi sebaliknya orang Israel malah menjadi pecundang. Kekalahan yang terjadi yaitu di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Lalu orang-orang Israel pergi lari terbirit-birit meninggalkan kota Ai. Saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Kekalahan yang sangat memalukan ini terjadi sebagai akibat di dalam ayat yang ke-11. Orang Israel telah berbuat dosa. Jadi kekalahan mereka itu terjadi karena dosa mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan. Beda dengan waktu menyerang Yeriko, kota besar tetapi bisa mengalahkannya. Tetapi ini hanya kota kecil, kenapa bisa kalah? Tetapi ini saudara yang terjadi di dalam ayat 11, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang diperintahkan kepada mereka. Saudara, memang yang melakukannya adalah satu orang, yaitu Akan. Telah melanggarnya, yaitu mengambil barang-barang berharga yang telah dikhususkan, yaitu bagi Tuhan. Tetapi dampaknya bagi semua bangsa Israel secara keseluruhan, karena satu orang yang melakukan kesalahan, dan pada akhirnya akibatnya keseluruhan, yaitu bangsa Israel. Karena dosa adalah perkara yang serius saudara di hadapan Tuhan. Jadi jangan main-main. Kalau berbicara tentang dosa, berbicara tentang kompromi, ya, ini merupakan sesuatu yang serius. Itulah sebabnya dia tidak pernah kompromi terhadap dosa. Jadi yang menjadi faktor kekalahan mereka adalah dosa mereka di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan Akan ini bukan hanya mendatangkan kekalahan Israel, tetapi juga murka Tuhan atas dirinya dan keluarganya. Di dalam ayat yang ke-25, seperti engkau mencelakakan kami, katanya,
maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Saudara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa, akibat dari dosa. Artinya dosa itu merupakan sesuatu hal yang serius. Saudara, kisah ini dapat kita tarik benang merahnya. Apa sih yang dimaknai dari cerita ini, saudara? Yaitu adanya sesuatu yang menggiurkan, namun bisa membinasakan kita sebagai orang percaya. Akan tergiur, tetapi pada akhirnya dia binasa. Ya, seperti kisah-kisah contoh di Alkitab banyak, saudara. Demas lebih memilih dunia, dia meninggalkan pelayanannya, meninggalkan Paulus. Kemudian banyak contoh-contoh di Alkitab, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kompas hidup harus berperan penting. Bahwa kompas hidup kita ini harus berperan penting agar tujuan hidup yang Tuhan rancang bagi kita dapat diwujudkan, dan supaya tidak terjerumus di dalam sesuatu yang membinasakan. Ini harus hati-hati dan kita harus jaga benar kompas hidup kita, tujuan hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan untuk kita semuanya, bagaimana supaya kita tidak terjerumus dalam sesuatu yang menggiurkan dan pada akhirnya membinasakan kita orang percaya. Di dalam Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Di sana ada langkah-langkah yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan, saudara. Sebagai kunci supaya kita tidak tergiur dan tidak jatuh dan pada akhirnya kita dibinasakan. Dengan keinginan daging kita, dengan keinginan atau hawa nafsu kita. Langkah yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan dan kita miliki sebagai orang percaya, yaitu jagalah hati. Saudara, jagalah hati, jangan kau nodahi. Saudara pernah mendengar lagu ini kan? Ini merupakan satu ungkapan yang tepat. Jagalah hati dari segala kewaspadaan yang menggiurkan, ketamakan, hawa nafsu, dan sebagainya. Setelah didapati bahwa akanlah yang bersalah, saudara, kekalahan Ai, yaitu diakibatkan oleh karena ketidaktaatan dari Akan dan akan tergiur. Lantas Yosua bertanya kepada dia, mengakulah apa yang telah kau perbuat. Coba perhatikan, tadi sudah kita baca ayat 21, saudara. Ternyata Akan lalu mengaku, iya aku yang sudah mengambilnya semuanya. Karena barang ini bagus, jadi aku tertarik dan tergiur. Kira-kira bahasa sehari-harinya seperti itu, saudara. Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi dia tergiur, saudara, tetapi dia tidak mengetahui akibat sesudahnya. Dan benar, ayat 25, akibatnya Israel mengalami kekalahan dengan Ai. Kehilangan penyertaan Tuhan dan hukuman terjadi pada Akan sendiri. Perhatikan, saudara, setiap kata kerjanya. Ketamakan itu pertama dimulai dari melihat, yaitu sebelum kita mengingininya. Ada sesuatu yang menggiurkan di mata kita, entah itu harta, wanita, kemudian jabatan, atau apa saja yang menarik penglihatan kita. Kita sebagai manusia biasa, kita sebagai umat Tuhan yang biasa, bahkan ini pun bisa merenggut hamba Tuhan pada saat ini. Apalagi masa-masa krisis seperti ini. Ini tantangan buat kita orang percaya dan tantangan juga bagi para hamba-hamba Tuhan. Tentang sesuatu hal yang menggiurkan, tetapi yang membinasakan nanti dulu. Saudara, hati-hati dengan hal ini. Ini pun untuk menjadi koreksi buat saya sebagai hamba Tuhan. Menginginkan itu sendiri sebenarnya tidak menjadi masalah, saudara. Tidak jadi masalah. Namun jika keinginan itu hanya untuk memuaskan pribadi dan mengorbankan kepentingan orang lain, apalagi bertentangan dengan firman Tuhan, disitulah akan menjadi bahaya yang besar. Setelah akan melihat harta yang menarik itu, ia menginginkannya sekalipun ia tahu persis bahwa harta itu sebenarnya dikhususkan untuk Tuhan.
Keinginan inilah pemicu jatuhnya dosa ketamakan, saudara. Dan dosa itu benar-benar terjadi ketika ada tindakan yang mendukung keinginan itu. Sudah diinginkan, kita sudah memiliki perasaan, oh saya menginginkan hal ini, lalu kita dengan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan, itulah yang menjadi bahaya. Sebab itu saudara, mari kita hati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita inginkan. Ada lagu yang mengatakan, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tetapi bukan hanya cinta saja saudara, namun bukan hanya cinta yang datang dari mata turun ke hati, tetapi dosa ketamakan sama halnya demikian. Datang dari mata dan turun ke hati. Saudara, mengapa kita perlu menjaga hati itu? Karena segala sesuatu dalam hidup ini dimulai dari hati. Sebab Alkitab katakan bahwa dari hatilah terpancar kehidupan. Artinya adalah hati menentukan segala aspek hidup kita. Itulah sebabnya penulis Amsal menasihati kepada kita agar senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Yaitu Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu penting untuk kita jaga, saudara. Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak persoalan yang dapat yang terjadi dalam hati manusia. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Wow, banyak saudara, ternyata munculnya dari hati. Sungguh sangat mengerikan sekali. Hati tidak dijaga, dipelihara dengan baik. Itulah sebabnya saudara, Tuhan ingin memperbarui hati kita, dan ketika hati kita sudah diperbarui, maka tugas kita adalah menjaganya dengan seksama. Dengan segala kewaspadaan, dengan terus-menerus supaya tetap bersih, agar hati kita sebagai orang percaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jadi poin yang pertama, langkah yang pertama saudara, supaya kita tidak terjerumus dan pada akhirnya kita binasa, yaitu jagalah hati, itu yang pertama. Yang kedua saudara, yaitu selalu bersyukur. Apa yang dilakukan akan dalam ayat 21 saudara, bisa terjadi pada diri kita karena tidak mau bersyukur atas segala yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan begitu banyak kesehatan dan sebagainya, tetapi kita tidak mau bersyukur. Tuhan sudah memberikan berkat yang melimpah, tapi pada akhirnya kita tidak mau bersyukur. Karena apa? Karena kita tidak pernah mau mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita dan ada padamu. Sehingga bisa terjatuh di dalam dosa ketamakan saudara yang membinasakan. Inilah yang terjadi. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Artinya dia menyimpang dari iman. Satu-satunya saudara jalan adalah mensyukuri apa yang kau punya. Tuhan sudah memberikan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tergantung saat ini respon kita. Mau bersyukur, mau mencukupkan diri atau tidak. Apalagi di dalam masa-masa sulit seperti ini. Kita dituntut untuk selalu mengucap syukur. Karena apa saudara? Karena ini merupakan suatu hal, kunci dan langkah supaya kita tidak terjatuh di dalam kebinasaan. Kita tidak tergiur dari hawa nafsu, keinginan daging. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 pun mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jujur saudara, memang bukan perkara mudah untuk mengucap syukur di tengah situasi yang tidak baik. Namun, kita dapat belajar menjadi pribadi yang bisa mengucap syukur dalam segala hal dari kehidupan Rasul Paulus. Dia adalah contoh
hidup yang boleh berbagi kepada kita sebagai orang percaya. Rahasianya dia mampu di segala keadaan, mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Jawabannya adalah karena dia sungguh-sungguh percaya akan kuasa dan kebaikan Allah. Mengucap syukur adalah tindakan ketaatan yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Maka dari itu saudara, ucapan syukur adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup orang percaya. Tapi dalam prakteknya, banyak orang Kristen sulit untuk mengucap syukur. Bahkan mereka berdalih, bagaimana mau mengucap syukur, Pak? Tubuh saya sakit, saya kekurangan, pekerjaan saya berhenti, dagang saya, cuan saya berkurang, dan sebagainya. Ini dalihnya saudara. Belajarlah mengucap syukur atas hal-hal sederhana yang kita miliki saat ini saudara. Kita dikasih tubuh sehat, bisa kasih berkat Tuhan, kita bisa minum, kita bisa makan hari-hari. Itu adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri, untuk kita belajar senantiasa mengucap syukur. Yang utama perlu kita syukuri adalah syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita saudara. Itu yang utama yang harus kita syukuri. Untuk yang lain-lain Tuhan tambahkan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Dia. Saudara, nikmatilah hari-harimu dengan senantiasa bersyukur. Dengan demikian, kita telah memilih untuk memulai meletakkan pandangan kita, iman kita hanya kepada Tuhan. Sehingga kita mampu menjaga hati kita dari hal-hal yang menggiurkan dan membinasakan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang ketiga, jadi bagaimana supaya kita bisa menjaga supaya kita tidak tergiur dan kita jatuh di dalam kebinasaan. Yang pertama, jagalah hati. Yang kedua, tetap selalu bersyukur. Yang ketiga, tetap setia. Salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya saudara. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan tidak seperti apa yang menjadi kenyataannya. Orang mau setia apabila ada upah, itu baru mau setia. Oh, nanti saya kasih ini, nanti ada ini dan ada reward seperti ini, baru setia. Apakah ini yang kita lakukan hari lepas hari di dalam mengikut Tuhan? Inilah kenyataan hidup saudara. Saudara, begitu juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seringkali kita sebagai orang percaya tidak setia. Hati kita mudah berubah. Hati kita mudah kompromi. Tujuan hidup kita pada akhirnya menyimpang. Kompas hidup kita pada akhirnya luntur dan hancur. Karena apa? Ketamakan. Karena apa? Harta. Karena apa? Keserakahan. Karena kepentingan untuk diri kita sendiri. Hawa nafsu atau kedagingan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, penyebab Allah murka terhadap orang Israel di dalam konteks ini adalah mereka telah berubah setia. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Ketidaktaatan akan ini bukan hanya mendatangkan kekalahan Israel, tapi juga murka Tuhan atas dirinya dan keluarganya dihukum, saudara. Ayat 25. Ya, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi saya dan saudara, bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Orang cenderung mementingkan diri sendiri, orang cenderung dia memuaskan dengan kepuasan hawa nafsunya, dia mudah tergiur dan sebagainya, saudara. Tidak sedikit yang awal mulanya begitu setia, melayani Tuhan, namun seiring berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur, terbentur masalah. Kita tidak lagi setia melayani Tuhan. Sepertinya kesetiaan kita kepada Tuhan tergantung cuaca, saudara. Ya,
Ketika hati lagi mendung, kita tidak lagi bersemangat. Ketika hati lagi kecewa, kita tidak lagi mau melayani Tuhan. Dan dikala hati lagi cerah, kita menggebu-gebu untuk Tuhan. Jadi ini tergantung cuaca, ya, kesetiaan kita. Jangan seperti itu, saudara. Dalam segala keadaan mari kita tetap setia. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan dipercaya. Kita akan diberikan tanggung jawab yang besar oleh Tuhan. Walaupun kita harus diawali dari perkara-perkara kecil terlebih dahulu. Hidup yang setia pasti kelakuan kita, jalan kita akan baik. Sebelum kita melangkah melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tentu ada warning, ada alarmnya Tuhan. Kita sudah diperingatkan, oh jangan kamu lakukan itu. Karena itu dapat menjerumuskan kamu dan kamu bisa binasa. Saudara, sehingga tetap menjaga hati kita dan dimampukan untuk selalu bersyukur, tidak mudah terjerumus dalam sesuatu yang menggiurkan dan membinasakan. Dengan demikian saudara, bagaimana supaya kita tidak terjerumus dalam sesuatu yang menggiurkan dan membinasakan kita sebagai orang percaya? Langkah yang pertama, jagalah hati. Yang kedua, selalu bersyukur. Yang ketiga, tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Firman-Mu boleh mengingatkan kami dan menguatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Di dalam mengiring Tuhan, banyak tantangan dan rintangan yang membuat kami tergiur dan pada akhirnya kami dapat binasa oleh karena dosa yang kami lakukan. Tetapi hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami senantiasa menjaga hati kami, untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam keseharian kami, di dalam mengiring Tuhan, supaya kami boleh terhitung sebagai orang-orang yang paling berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus secara virtual. Saudara boleh mengikutinya dengan kesungguhan hati dan dengarkanlah terlebih dahulu titah dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus yang sebagaimana kita tahu bahwa perjamuan kudus adalah salah satu dari sakramen atau upacara seremonial gereja yang secara langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai peringatan akan kesengsaraan jalan salib. Perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan titah Tuhan Yesus Kristus yang dikutip oleh Rasul Paulus dan terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bagi saudara-saudara yang sudah menguji diri dan setia menurut firman Tuhan, saudara diundang untuk ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus hari ini. Bapa Surgawi, di hadapan kami telah tersedia roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Kristus dalam karya penyelamatan-Mu di kayu salib. Untuk itu ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu, kami rindu mengenangkan kembali jejak-jejak sengsara-Mu. Karena itu berkatilah kami agar kami dapat meresapi maknanya dengan lebih baik lagi dan lebih dalam lagi, sehingga dengan demikian melalui simbol-simbol ini, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan,
yang sedih boleh dihiburkan, yang miskin semakin diperkaya oleh Tuhan, dan kami semua dipulihkan serta mendapat kekuatan baru untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini. Dan dengan semua ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan jemaat untuk mengambil roti dan cawan yang sudah saudara siapkan terlebih dahulu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sambil mengenang sengsaranya, mari kita makan lambang tubuh Kristus ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sambil mengenang sengsaranya, mari kita minum lambang darah Kristus ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, saya berikan kesempatan untuk berdoa, untuk boleh merenungkan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan begitu baik, begitu menyertai kita. Mari saudara, berdoalah di dalam hati untuk kehidupanmu, keluargamu, dan bahkan mungkin kelemahan tubuhmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sebagai ekspresi rasa syukur, jemaat mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh mengingat akan jejak-jejak sengsara-Mu di kayu salib. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bisa melihat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau boleh tercurah kasih-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Mungkin selama ini kami tidak berkenan, kami menjauhkan diri di hadapan Tuhan, dan kami pun mulai bersungut-sungut, tidak mau mengucap syukur di dalam masa-masa sulit ini. Melalui cinta kasih Tuhan, pengorbanan-Mu, jejak-jejak sengsara-Mu di kayu salib, kami diingatkan hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai hidup umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyi lagu Jangan Lupa Getsemani. Mahkotai Raja hidupku, Kau tetap mulia. Ingat mahkota durimu,
pimpin ke Golgota. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Seperti Maryam sebelum fajar datang memberi hadiah, ditunjukkan kubur kosong, pimpin ke Golgota. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, diikuti dengan menyanyikan doksologi. Setelah itu kita mendengarkan doa syafaat dari hambanya, doa persembahan dan doa berkat. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri dan menerima berkat Tuhan, kita akan berdoa syafaat bersama-sama dan kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita bawa di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati bangsa kami ini Tuhan. Pemerintahan yang ada, Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran menteri, serta aparat-aparat dari tingkat tertinggi sampai di pelosok-pelosok desa. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat dan bahkan pemerintahan bangsa kami ini Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin supaya para pemimpin yang ada boleh memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Kami sebagai orang percaya pun Tuhan boleh senantiasa mendukung karena pemerintahan merupakan wakil Tuhan di bumi ini. Suara Tuhan bersama dengan pemerintahan, biarlah kami taati, kami ikuti apa yang menjadi perintah dan bahkan ketentuan-ketentuan di pemerintahan kami Tuhan. Itu merupakan wujud ketaatan kami di dalam masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini Tuhan. Ekonomi semakin merosot dan bahkan pemerintah terus gencar di dalam memperangi COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati para medis dan juga kami semuanya yang terlibat di dalamnya untuk taat dan bahkan mengikuti protokol yang ada. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan supaya wabah ini boleh berlalu dari bangsa kami dan bahkan dunia ini Tuhan. Biarlah semua itu kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini dalam usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka, permasalahan mereka, dan bahkan untuk sakit penyakit yang mereka sedang hadapi, kelemahan tubuh yang sedang mereka hadapi Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan, kebutuhan mereka, apa yang mereka makan, minum, pakai, serta untuk anak-anak mereka yang saat ini sedang kuliah, bahkan sekolah online. Tuhan boleh menyertai, memberkati, berikan semangat, kekuatan, supaya kami senantiasa bersyukur menjalaninya dengan rasa takut akan Tuhan dan sukacita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mencurahkan berkat itu di dalam umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk majelis yang ada. Kiranya majelis terus bersatu dipakai Tuhan untuk menjalankan pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan di tempat ini Tuhan, di GSK tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk para majelis yang ada di dalam menjalankan tanggung jawabnya,
di dalam mengelola keuangan, mengelola gereja, bahkan di tempat ini bergumul untuk seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang menggembalakan di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan yang terbaik, mengirimkan hamba-Mu yang terbaik untuk menggembalakan di tempat ini. Tepat pada waktunya, kami percaya Tuhan akan mengirimkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan, semua itu boleh menjadi kemuliaan di hadapan Tuhan. Bahkan persembahan ini menjadi berbau harum di hadapan Tuhan, supaya boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan dimanapun berada. Tuhan berkati majelis yang mengelolanya dengan takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan, sehingga mengelolanya dengan baik dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sekali lagi untuk ibadah-ibadah selanjutnya, yaitu ibadah online. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami semuanya. Dan para pelayan Tuhan pada hari ini yang boleh mengambil bagian di dalamnya, di dalam peribadatan online hari ini, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Inilah doa syafat kami Tuhan dan persembahan kami. Kiranya doa ini boleh Tuhan sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dan cinta kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidupmu, memberikan sebuah komitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan pun boleh memberkati usaha dan pekerjaanmu, keluargamu, sehingga engkau senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan, dan bahkan engkau senantiasa setia dari saat ini sampai pada kemuliaannya yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.